Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Perkenalkan, saya Anissa Nurul Hidayat, mahasiswa aktif semester 6 jurusan International Relation di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR Jakarta. Dan juga saya adalah mahasiswa Sir Charles Bonar Sirait di mata kuliah Public Speaking dan Presentation Skill. Pada hari ini saya ingin menjelaskan mengenai Sustainable Development Goals, poin 13, yaitu penanganan perubahan iklim. Sebelum itu, apa sih Sustainable Development Goals itu? SDG atau Sustainable Development Goals adalah sebuah agenda tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah resmi disahkan oleh pemimpin dunia di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tanggal 25 September 2015 sebagai kesepakatan pembangunan global. Agenda tujuan pembangunan berkelanjutan ini juga telah disahkan oleh kurang lebih 193 kepala negara termasuk Wakil Presiden Indonesia. Dan pada tanggal 1 Januari 2016, di United Nations merilis secara resmi perihal Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan yang secara resmi meluncurkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang mana memiliki jangka waktu hingga 15 tahun. 17 tujuan pembangunan berkelanjutan SDG ialah 1. Menghapus kemiskinan, 2. Mengakhiri kelaparan, 3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan, 4. Pendidikan yang bermutu, 5. Kesetaraan gender, 6. Akses air bersih dan sanitasi, 7. Energi yang bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Infrastruktur industri dan inovasi, 10. Mengurangi ketimpangan, 11. Kota dan komunitas yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Menjaga ekosistem laut, 15. Menjaga ekosistem darat, 16. Perdamaian, keadilan, dan lembaga yang kuat, dan yang terakhir adalah kemitraan untuk mencapai tujuan. SDG adalah sebagai kelanjutan dari Millennium Development Goals atau MDG yang telah dilaksanakan sebelumnya. SDG dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu pemerintah, civil society organization atau CSO, sektor swasta, akademis, dan sebagainya. Kurang lebih 8,5 juta suara warga di seluruh dunia juga berkontribusi terhadap tujuan dan target SDG. Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden SDG nomor 15 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang mana sebagai wujud komitmen politik pemerintah. Selain itu, Perpres merupakan sebuah komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDG dilaksanakan secara partisipan dengan melibatkan seluruh pihak. Selanjutnya adalah perubahan iklim, yang mana sebuah fenomena alam yang terjadi secara global seperti pemanasan bumi yang diakibatkan oleh peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer. Pemanasan global dan perubahan iklim yang sedang marak terjadi di hampir semua negara di dunia membuat banyak pihak berusaha untuk memberikan suatu aksi nyata terhadap lingkungan, tidak hanya dari kalangan pemerintah atau aktor state, tetapi juga dari kalangan non-state, yang mana banyak organisasi-organisasi internasional, bahkan organisasi nasional menginginkan perubahan terhadap iklim di dunia. Contoh organisasi yang bergerak di bidang lingkungan, terutama perubahan iklim adalah Greenpeace, World Watch Institute, World Wildlife Fund atau WWF, dan lain sebagainya. Organisasi-organisasi tersebut banyak memiliki aspek-aspek tertentu yang difokuskan untuk dapat menghambat laju pemanasan global tersebut, seperti beberapa organisasi yang hanya fokus terhadap pengurangan pemakaian sampah sekali pakai seperti plastik, organisasi yang berfokus terhadap penanaman hijau kembali, penanaman pohon-pohon di beberapa daerah, dan bahkan di bidang lainnya seperti penghematan energi sumber daya alam. Kebijakan publik relatif fokus terhadap pemanasan global dan perubahan iklim terus berkembang secara global, regional, nasional, bahkan internasional, yang mana ada dua jenis utama, yaitu yang pertama, berfokus terhadap penurunan emisi gas rumah kaca, yang mana penghasil emisi gas rumah kaca berasal dari bahan bakar fosil untuk energi transportasi, sehingga sekarang kebijakan publik beralih ke sumber energi lain seperti sumber daya angin, matahari, dan tenaga air, untuk meningkatkan penggunaan energi terhadap transportasi dan teknologi baru.
Fokus yang kedua adalah berupaya meningkatkan kemampuan berbagai masyarakat untuk menghadapi tantangan perubahan iklim seperti mempersiapkan kota-kota yang berlokasi di daerah pesisir untuk permukaan yang tinggi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC yang bernama Global Climate Assessment 2007 yang menggunakan metode radiative forcing atau RF menyatakan bahwa CO2 atau karbon dioksida mempunyai peran cukup berpengaruh dalam peningkatan suhu bumi. Hal ini dikarenakan karbon dioksida terurai relatif lebih lama sehingga teramulasi di atmosfer, dan untuk menghapus 80% jumlah CO2 di atmosfer dibutuhkan waktu sekitar 8.000 tahun. Menurut hasil penelitian Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC yang kelima mengumumkan bahwa pertama kalinya dalam 800.000 tahun konsentrasi CO2 dalam atmosfer mencapai 400 ppm yang terjadi pada tahun 2013, dan jika hal tersebut dibiarkan maka kelipatan CO2 di atmosfer mampu menaikkan suhu bumi lebih dari 4-5 derajat Celcius. Pada dasarnya perubahan iklim sangat berpengaruh terhadap kehidupan di bumi, karena perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus akan membuat dampak besar sehingga banyak kerugian-kerugian yang terjadi. Perubahan iklim yang terjadi mampu merusak ekosistem kehidupan di bumi karena perubahan yang drastis tidak dapat membuat makhluk hidup mempersiapkan sesuatu untuk keberlangsungan hidupnya. Perubahan iklim yang sangat tiba-tiba tanpa diprediksi sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi di suatu negara, seperti naiknya harga pangan dan bahan bakar karena sedikitnya persediaan bahan makan dan bahan bakar, sedangkan sangat banyak yang membutuhkan persediaan tersebut. Hewan-hewan banyak yang mati karena ekosistem hidup mereka terganggu sehingga perlahan-lahan hewan tersebut akan punah jika mulai dari sekarang tidak memberikan aksi nyata terhadap perubahan iklim. Climate change is real. Sudah seharusnya setiap orang sadar akan climate change dan mulai untuk memberikan aksi nyata kepada bumi yang kita tinggali, karena bumi hanya ada satu, sehingga seharusnya kita menjaga tempat tinggal kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, terutama tentang Sustainable Development Goals dan juga climate change yang merupakan permasalahan global, dan sudah waktunya untuk bersama-sama melindungi bumi dimulai dari diri sendiri. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.